Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Karunia, saya dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa Reformasi. Jadi ini sesuai tugas dari praktek sejarah Indonesia ya. Langsung. Jadi di masa Orde Lama ya, Orde Lama tuh dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Di era Orde Lama ini yang berlangsung setidaknya selama 22 tahun, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games 4 dan Ganevo. Dan Ganevo ini apa? Ganevo ini merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan untuk menyaingi Olimpiade Dunia. Dan dalam era Orde Lama ini dibangun juga Bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel. Namun untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau Monumen Nasional yang berada di Jakarta. Dan pada tahun 1960 ini, pada tepatnya pemerintahan Orde Lama ya, ada rencana pemerintah untuk membangun nasional semesta berencana 8 tahun. Namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Jadi Belanda tuh mau merebut Irian Barat lagi dari Indonesia. Jadi kita mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda lagi kan, walaupun Indonesia sudah merdeka. Dan selain itu juga adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama era Orde Lama ini yang berlangsung 22 tahun yang dipimpin Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun di tahun 1945 hingga tahun 1949. Terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetap aja dijajah sama negara Belanda ya kan. Dan pada pemerintahan Orde Lama juga terjadi 2 kali pemberontakan, terdiri dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh musuh di Madiun, itu G30 PKI, dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ya pada tahun 1949. Pemberontakan tersebut terjadi pada era Orde Lama ya. Dan ada juga banyak lagi pemberontakan yang ada di Orde Lama. Dalam Orde Lama ini tahun 1950 hingga tahun 1959 adanya penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan Perdana Menteri. Dalam periode tahun ini terjadi yaitu beberapa pemberontakan ya, yaitu pemberontakan Andi Ajis tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakar 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan pada era Orde Lama tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada. Di
di mana kabinet terus-menerus jatuh bangun selama periode 9 tahun tersebut. Karena dalam periode tersebut terjadi pergantian Perdana Menteri sangat banyak ya, yaitu 8 kali pergantian. Dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatannya hanya 3 bulan, saking banyak ganti-gantinya. Dengan situasi politik pada saat itu ya, pada masa Orde Lama, dan keamanan bangsa Indonesia yang sangat terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Itu ya pada masa Orde Lama ya. Dan pada masa Orde Lama ini ada juga sejarahnya, yaitu ada percobaan pembunuhan presiden ya, yang terjadi sebanyak 7 kali percobaan pembunuhan ya. Kalau yang pertama itu terjadi dengan kejadian penggranatan di perguruan Cikini, tepatnya tanggal 30 November 1957, yang merupakan ulang tahun ke-15 dari perguruan Cikini, dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden. Akibat insiden ini ada 3 orang tewas yang termasuk ke dalamnya, yaitu pengawal presiden. Usaha pembunuhan yang kedua terjadi pada 9 Maret 1960, di mana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan Cannon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Mokar ditembak ke istana ya. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno. Namun untungnya Presiden Soekarno pada saat itu sedang tidak berada di dekat meja kerjanya. Habis itu usaha pembunuhan yang ketiga itu terjadi pada 1960 ya, April. Pada saat itu Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung ketika mobil yang ditumpangi Presiden melewati jembatan Raja Mandala. Tiba-tiba sekelompok anggota DITII menghadang jalan mobil dan melemparkan granat. Namun untungnya granat tersebut tidak mengenai Presiden. Yang keempat, yang kelima ini ya, dimana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat di Makassar. Yang pertama tepatnya terjadi di Jalan Cendrawasih, pakai granat juga. Yang kedua terjadi penembakan mortir pada 1960 ya. Habis itu lanjut. Oke, lanjut ya usaha pembunuhan yang keenam ya, daripada masa Orde Lama ya, yaitu yang pembunuhan secara terjadi dengan cara menembak yang dilakukan oleh anggota DITII bernama Bekrum. Yaitu terjadi pada saat Soekarno sedang sholat dan Bekrum berada di saf paling depan ketika sedang berjamaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman. Hal ini terjadi ketika Bekrum melihat Presiden Soekarno dan langsung mengambil pistol yang ada di balik jasnya dan mencoba menembaknya ke arah Presiden yang jaraknya kurang lebih dari 5 meter. Namun untungnya arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR Zainuddin Arifin, sehingga Presiden Soekarno bisa selamat pada saat itu, dan Ketua DPR pun cuma luka tembakan ya. Dan usaha pembunuhan yang terakhir ini terjadi pada Desember 1964 ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Jakarta. Tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil. Namun untungnya lagi jarak antara titik melempar berada di luar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat. Itu tadi sejarah Orde Lama ya, pemerintahan Soekarno ya, kurang lebih 22 tahun. Di situ terjadinya banyak pemberontakan, krisisnya keamanan Indonesia, dan di situ juga sedikitnya pembangunan karena Indonesia baru merdeka dan Belanda pun berusaha mencoba merebut kembali Rian Jaya pada saat itu. Kita lanjut di masa Orde Baru ya. Masa Orde Baru ini yaitu pemerintahan daripada Presiden Soeharto kan. Udah ganti masa nih kan. Orde Lama itu pemerintahan Presiden Soekarno, dan Orde Baru ini pemerintahan Presiden Soeharto. Awal masa pemerintahan Presiden Soeharto muncul setelah
dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi presiden, juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya ya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi perbandingan antara pemerintahan Soekarno dan Soeharto, dan masa pemerintahan Orde Baru ini sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan ensiklopedia, ya berarti ini tahun 2015 situs. Pada masa Orde Baru ini pemerintahan menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Ya, pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintah pada saat itu ada tangan presiden seutuhnya. Jadi semua kekuasaan itu ada di tangan presiden, seolah-olah presiden memegang kekuasaan. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru ini dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk. Dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun juga berbagai negara luar. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat pada saat Orde Baru. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua belah pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat munculnya era reformasi ya. Jadi Soeharto ini mengundurkan diri daripada jabatannya sebagai presiden ya, kurang lebih 32 tahun menjabat, yaitu yang dinamakan dengan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto. Dan setelah masa Orde Baru, jadi Orde Lama, Orde Baru, dan kita masuk ke masa reformasi ya. Di masa reformasi ini masa reformasi anjay. Oke, di pemerintahan era reformasi. Jadi setelah Orde Baru selesai, itu pengunduran presiden 1998, kita masuk ke masa reformasi ya kan. Ciri-ciri pada masa Orde Baru yang mencolok kemarin itu ya pada pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu kuatnya pengaruh militer atau dua fungsi ABRI. Yaitu pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer Indonesia. Hal ini memang terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dewikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Dan dua, terbatasnya pilihan politik. Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik, yaitu PDI dan partai PPP. Nomor 3 ini pembangunan yang masif. Yang ketiga ini pemerintahan Orde Baru membangun yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintahan pada masa itu memfokuskan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik sebagai prioritas tertingginya. Yang keempat ini pemerintahan Stalinistik ya. Ciri keempat ini
Yang Orde Baru pemerintahan yang selesai pada masa dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Udah, lanjut ya, kita masuk ke masa reformasi lah ya. Karena ciri-ciri daripada masa Orde Baru sudah selesai, jadi kita masuk ke masa reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa Orde Baru. Indonesia, masa reformasi terjadi di tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan reformasi ini disebut sebagai masa transisi, digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan daripada presiden kita yang ketiga, yaitu Bacharuddin Yusuf Habibie ya, Pak Habibie, sebagai presiden yang menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhannya Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan tak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana yang membuatnya banyak terjadinya penyelewangan, penyimpangan pemerintahan dan otoriter, dan juga yang terbesar KKN. Jadi pada masa Orde Baru itu banyak demo-demo di mana-mana, sehingga pada masa itu Soeharto nggak tahan dan mengundurkan diri. Ya, pada masa reformasi, Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa reformasi juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum disebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Ya, demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Tujuannya masa reformasi dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu undang-undang serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi itu tadi adalah sejarah Indonesia tentang Orde Lama, pemerintahan Soekarno, yang banyak terjadinya yang ada usaha Belanda merebut kembali Indonesia, dan ada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto yang terjadinya krisis moneter atau tidak adanya bimbingan para pejabat sehingga banyak yang korupsi ya. Jadi di masa reformasi demokrasi ditingkatkan oleh Presiden Habibie dan membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan kesadaran nasional meningkat. Oke, mungkin sekedar itu saja pembahasan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Saya Dian Karunia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.